Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan gua Fauzan Mario, dan di bulan puasa ini tentunya ada banyak sekali momen-momen menarik yang cuma terjadi setahun sekali gitu, kayak nyari takjil, sahur, ngabuburit, dan tentunya buka bersama atau bukber. Buat gua sendiri, momen buka bersama itu momen yang seru, Pak. Karena di momen yang terjadi setahun sekali inilah kita bisa ketemu teman lama, saling tahu kabar satu sama lain, saling cerita satu sama lain. Kita bisa menjalin kembali relasi atau silaturahmi yang redup karena kesibukan masing-masing. Yang dulunya mungkin deket satu circle, terus karena udah makin gede, makin nggak punya waktu, jadi nggak pernah kontekan lagi. Terus setelah bukber biasanya jadi kontekan lagi, jadi nongkrong lagi, jadi bikin grup, pokoknya seru lah. Momen-momen bukber yang cuman terjadi setahun sekali ini. Cuman sayangnya makin kesini kok rasanya momen-momen bukber ini bukannya menjadi wadah untuk bersilaturahmi, tapi malah jadi ajang untuk adu gengsi dan nyari validasi gitu. Orang tuh datang ke bukber udah bukan lagi excited karena pengen ketemu teman lama atau pengen tahu kabar satu sama lain gitu, tapi justru malah sibuk mempersiapkan pencapaian apa yang bisa dipamerkan. Seolah kalau lu nggak punya pencapaian apa-apa, maka momen bukber ini bukan buat lu gitu, tapi buat mereka yang punya segudang pencapaian untuk dipamerkan, untuk diceritakan. Orang yang terlalu percaya diri untuk memamerkan pencapaiannya di bukber itu biasanya gini. Datang, duduk, HP iPhone 15 sama dompet yang kecil-kecil taruh meja, termasuk kunci mobilnya juga. Terus habis itu mulai so asik gitu, mulai basa-basi busuk kayak, bro, apa kabar bro, kesibukan lo apa, lu sekarang kerja di mana? Begitu orang lain jawab, si tolol ini reaksinya cuman oh. Kalau gua, nah itu tuh mulai pamer tuh tanpa ditanya biasanya. Cerita panjang lebar dia tentang pencapaiannya, padahal nggak ada yang nanya. Dan lucunya teman-teman, gue tuh sering kali nemu orang-orang tolol kayak gini yang haus validasi dan suka pamer pencapaian kayak gini, lengkap dengan cerita pencapaian yang begitu gemilang dan semua simbol-simbol kemewahan yang dipamerkan. Itu ternyata sering kali hidupnya tidak seberhasil apa yang dia ceritakan. Banyak banget orang-orang kayak gini nih, orang-orang tolol yang mau melakukan segala cara untuk bisa tampil sesempurna mungkin di momen-momen buka bersama ini, yang pada akhirnya belakangan diketahui dia kejebak pinjol lah, utangnya kemana-mana lah, dia nilep duit lah, atau ternyata selama ini orang tuanya dipaksa untuk membiayai gengsinya lah, anak istrinya tidak dibiayai dengan baik karena lebih mentingin gengsi daripada kewajiban lah, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal semacam ini tuh banyak banget teman-teman. Dan orang-orang yang haus validasi seperti ini, itu sebenarnya hidupnya menyedihkan, Pak. Karena mereka merasa harus selalu tampil sempurna, selalu pakai topeng, orang lain jadi nggak nyaman, nggak ada temen yang relate, dan akhirnya dibalik semua cerita keberhasilan hidup yang entah benar atau bohong, ujung-ujungnya orang-orang seperti ini akan berakhir kesepian gitu. Nggak ada temen yang beneran peduli, nggak ada temen yang beneran pengen mendengarkan cerita dia, atau hidupnya cuma dipenuhi sama temen-temen yang suka menjilat doang. Karena di dalam kepala orang-orang yang haus validasi, temen itu adalah saingan, dan hidup hanya tentang menang dan kalah. Sementara dia lupa kalau orang lain tuh belum tentu loh menjadikan semua momen-momen seperti ini nih jadi ajang kompetisi. Dia tuh lupa kalau orang lain tuh nggak berkompetisi loh. Mereka cuma menjalani hidup aja. Jadi akhirnya si tolol yang haus validasi ini kayak asik sendiri gitu. Dan kenapa bisa mengarak sekali orang-orang yang menjadikan momen-momen buka bersama ini sebagai ajang pembuktian? Bahkan sampai muncul bisnis-bisnis aneh kayak sewa iPhone, sewa lanyap BUMN hanya demi memfasilitasi hasrat gengsi dari para orang-orang tolol ini. Selain karena pengaruh sosial media yang membuat kita selalu merasa kurang dengan kebahagiaan yang ditampilkan oleh orang lain di luar sana, juga karena banyak sekali orang-orang yang punya mentalitas nggak mau kalah gitu, atau jiwa kompetitif yang berlebihan, yang akhirnya menuntut diri mereka sendiri untuk selalu tampil sempurna, menghalalkan segala cara demi terlihat menang, termasuk sewa iPhone dan sewa lanyap BUMN, untuk membuktikan kesuksesan dan mendapatkan validasi sebagai manusia yang berhasil, bahkan dengan cerita bohong sekalipun. Biasanya teman-teman, orang-orang yang haus validasi dan pujian di momen-momen bukber ini, itu adalah orang-orang yang pengen balas dendam, karena mungkin dulunya sering diremehin, baik diremehin secara fisik, secara mental, sering dibully, diejek segala macem,
Atau mungkin diremehin secara akademis atau dicap madesu lah. Orang yang dulunya sering diremehin secara fisik biasanya balas dendam dengan cara bawa pacar yang cakep, terus selalu ngomongin betapa mudahnya dia dalam mencari pasangan. Orang yang dulunya sering diremehin secara mental, dicap penakut atau sering dibully sama lingkungannya, biasanya pas reuni udah jadi preman, Pak. Dan ngomongin tentang hal-hal brutal yang pernah dia lakukan gitu. Sementara orang yang sering diremehin secara akademis atau dicap madesu, biasanya pembuktiannya dengan simbol-simbol kesuksesan gitu. Kayak HP apa yang dia bawa, mobil apa yang dia bawa, kantor yang bonafit, lanyard BUMN tadi. Gue berkali-kali ketemu sama orang-orang seperti ini, Pak. Dan gue tahu betapa menyebalkannya orang-orang seperti ini. Karena orang-orang tolol-tolol semacam ini itu seringkali memaksa momen bukber itu untuk selalu ngobrolin tentang dia gitu. Dan kadang gue tuh sesekali bisa nangkep raut wajah minder dari teman-teman gue yang lain ketika si tolol yang haus validasi ini mulai mendominasi suasana gitu. Kita nggak pernah tahu loh orang-orang yang kelihatan minder ini di rumah mereka ngapain atau selesai acara apa yang mereka lakukan. Bisa jadi mereka depresi, mereka semakin tertekan, hidup mereka yang sebenarnya baik-baik aja jadi merasa ada yang kurang, atau mungkin mereka yang sebenarnya lagi ada masalah justru malah hidupnya makin berantakan. Gue tuh pernah baca ada satu cerita di Instagram, dan kayaknya ini real sih. Jadi ceritanya ada 5 orang cewek, mungkin mereka ini temenan dari kuliah, dan 5-limanya udah lama gak ketemu, dan ada satu momen entah bukber atau reuni mereka ketemu gitu 5-limanya. Dari kelima cewek itu, 3 diantaranya punya pekerjaan yang bonafit, dan 2 diantaranya tidak. Tapi 1 dari 2 yang tidak punya pekerjaan yang bonafit ini sebenarnya nggak masalah. Nah, 1 yang lain ini yang bermasalah, Pak. Bermasalahnya gimana? Jadi, beberapa minggu setelah pertemuan itu, salah satu orang yang gua maksud ini, yang tidak punya kesempatan untuk bekerja di tempat yang bonafit ini, dikabarkan meninggal. Teman-temannya kaget dong. Akhirnya teman-temannya ngelayat. Dan ketika mereka layat di rumah temannya yang meninggal ini, di situ ibunya nangis melihat teman-temannya ini, Pak. Dan akhirnya ceritalah ibunya bahwa setelah pertemuan itu, entah bukber atau reuni itu, si temennya ini yang meninggal ini seolah merasa diburu-buru untuk mengejar keberuntungan yang sama gitu. Dia jadi memaksa dirinya untuk mendapatkan keberuntungan kayak teman-temannya. Dia jadi sering begadang untuk nyari kerja, sering lupa makan, dan akhirnya tekanan itu memperburuk kondisi dia yang memang sudah punya penyakit yang cukup parah. Dan akhirnya karena besarnya tekanan yang dia punya, dia sampai mengabaikan kesehatannya sendiri, sampai akhirnya penyakitnya semakin parah, dan kemudian meninggal. Disitulah teman-temannya semuanya nyesal, Pak. Sebenarnya mungkin teman-temannya nggak ada niat jahat, tapi lagi-lagi kita nggak pernah tahu apa yang dialami orang lain. Bisa jadi dibalik diemnya mereka atau dibalik excitednya mereka mendengar semua pencapaian-pencapaian gemilang dari orang lain yang haus validasi, itu menyimpan sebuah tekanan yang luar biasa yang akhirnya membuat hidup mereka jadi berantakan. Kita nggak pernah tahu, Pak, hidup orang lain seperti apa. Makanya ketika hidup kita sedang baik-baik saja atau bahkan lagi sukses-suksesnya dan kita datang ke momen bukber atau reuni, maka simpanlah semua cerita kesuksesan itu untuk diri kalian sendiri. Dan jangan pernah rusak momen itu hanya demi memuaskan ego kalian, teman-teman. Karena ketika lu udah membuat orang lain gak nyaman dengan semua cerita kesuksesan lu yang entah bener atau bohong, maka percayalah teman-teman, gak akan ada orang yang mau nolong lu karena lu ngeselin. Mungkin di depan lu mereka muji lu, tapi di hati mereka, lu cuma sampah. Cuma bisa pamer doang, tapi nggak ngasih impact apa-apa. Minimal kalau lu mau pamer, lu mau menceritakan semua cerita kesuksesan lu, ya lu bayarin bilnya mereka. Itu baru fair.
Tapi kalau cuman pamer doang, cuman cerita doang, mau itu bener atau bohong, lu tetap sampah. Dan buat kalian yang sekarang ini sedang berada di fase hidup yang tidak menyenangkan dan kalian dapat undangan untuk bukber, terus kalian takut untuk datang karena kalian merasa nggak punya pencapaian apapun untuk dipamerkan, maka it's okay teman-teman, datang aja nggak masalah. Memang mungkin akan ada orang-orang tolol yang haus validasi seperti yang gue bilang tadi. Tapi percayalah teman-teman, yang namanya roda kehidupan itu berputar pak. Jadi mau di atas atau di bawah itu adalah hal yang sangat normal. Karena hidup memang tidak selamanya menyenangkan. Jadi jangan sampai rasa minder lu atau ketakutan lu akan tidak adanya pencapaian yang bisa lu ceritakan itu jadi menghalangi keinginan lu untuk bersilaturahmi dan menjalin relasi. Karena yang beneran temen gak akan pernah membuat lu merasa sendirian. Ya gue sih cuman bisa berharap mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari teman-teman yang selalu menganggap kita saingannya. Padahal kita nggak bersaing apa-apa pak, kita nggak sedang berlomba, kita cuman menjalani hidup. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gua, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.